itu tuh sebagai protein atau RNA bagi si neuron atau sel sarafnya. Kemudian dari sel body menerima rangsangan dan menghantarkannya ke akson. Nah, si akson ini menerima hantaran atau rangsangan dari si body cell atau sel body, kemudian diteruskannya ke efektor. Efektor itu misalkan otot, misalkan otak, dan misalkan pencernaan atau pembuluh darah. Teman-teman bisa berpikir, teman-teman bisa melakukan aktivitas, teman-teman bisa merasakan ketika ingin buang air besar, itu tuh sistem kerjanya si akson menyampaikan ke efektor. Oke, sampai sini paham? Ayo, gimana? Lanjut ya. Terus untuk dendrit, sel body, dan akson sudah selesai, lanjut ke myelin sheath atau selubung myelin. Jadi selubung myelin ini pembungkus akson, dia itu terdiri dari lemak dan juga dia berfungsi untuk melindungi si akson agar tidak terjadi kerusakan dan juga mencegah bocornya impuls dan mempercepat hantaran impuls. Kemudian untuk sel Schwann sendiri, dia itu tersusun dari lemak, sehingga si selubung myelin ini terjadi. Kemudian dia itu berfungsi sebagai penyedia nutrisi dan juga mempercepat regenerasi pada si akson. Misalkan aksonnya terjadi kerusakan, maka sel Schwann berfungsi sebagai penyedia nutrisi dan juga mempercepat regenerasi pada aksonnya. Jadi untuk sel Schwann sendiri itu dia juga sebagai mempercepat hantaran impuls. Lanjut ke nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu bagian dari sel Schwann dan myelin sheath. Dia itu untuk mempercepat transmisi impuls agar sampai ke tujuannya. Nah, terus dia itu juga seperti hantaran impuls listrik saraf seperti loncat-loncat. Jadi dia itu lebih mempercepat lagi, lebih peka lagi terhadap rangsangan. Makanya kalian kalau misalkan tertusuk paku, terpanci panas, seketika pada gerakan refleks langsung menghindar. Nah, itu kerja dari sinodus Ranvier. Kemudian yang terakhir adalah terminal akson. Terminal akson atau akson terminal. Nah, yang pada bagian ujung-ujung itu terdapat neurotransmitter atau si sinaps. Jadi, si terminal akson ini berfungsi untuk menghubungkan antara neuron yang satu dengan yang lainnya. Kemudian di sana terdapat komunikasi dan saling berbagi informasi antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Saya kasih gambaran. Untuk neuron dan sel saraf sendiri itu di dalam tubuh kita saling bergandengan. Ibaratnya seperti tali yang saling berikatan. Nah, seperti itulah di sistem saraf, di sistem tubuh kita. Jadi dimulai dari kepala sampai kaki mereka saling bergandengan. Tidak ada yang terputus. Oke, sampai sini paham untuk dendrit sampai ke terminal akson? Gimana teman-teman? Yuk, kok nggak ada yang nyaut ya? Iya, Bu. Kalau paham, belum paham banget, mungkin nanti bisa diulangi lagi. Nanti kami belajar sendiri maksudnya. Oke, lanjut Mbak ke PPT selanjutnya. Next, slide selanjutnya. Next. Next. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang tugas praktikum, silahkan Mbak melakukan share screen video yang saya kirimkan tadi.
Yang ini ya Bu, yang structure and function atau yang satunya itu? Dua-duanya, nanti gantian kok. Ini aja dulu. Baik Bu, sebelumnya ini suara videonya terdengar atau enggak ya? Udah terdengar kok tadi. Di play lagi aja. Your body communicates with itself both electrically and chemically. Terdapat sel The nervous saraf system. atau saraf dimulai dari otak dan sistem saraf tepi dan seluruh penjalaran dari sampai ke kaki kita. Next saja. Which includes your brain, spinal cord, and all of the nerves, will use electrical and chemical messages to allow you to move, smell, see, feel pain, and think. The nervous system is an internal communication system. The main cell of the nervous system is the neuron. The neuron transmits nerve impulses, which are electrical signals, and then it sends chemicals to the next neuron across a very small gap between them. The typical neuron has the same basic features. The cell body contains the nucleus and many organelles, and has long tendrils projecting from it called dendrites. These dendrites pick up signals from their environment or other neurons. A signal will travel from the dendrite to the long axon. Some axons can be even several feet long. The axons carry the signal to the end of the axon, often called the axon terminal, where messages are then sent in the form of chemicals to the next cell. A nerve impulse travels very quickly, about 1 meter per second. But many nerve fibers have a way to transmit signals up to 100 times faster. Special cells, called Schwann cells, grow around the axon in wrapped layers like a cinnamon roll. Each wrap creates a coating of myelin and phospholipid bilayers, which act similarly to an insulator on an electrical wire. In between each Schwann cell is a small gap of exposed axon called a node of Ranvier. These nodes are important for speeding up the impulse. In the myelinated axon, the electrical impulse jumps quickly from node to node instead of moving continuously along the length of the axon. This jumping of the nerve impulse is called saltatory conduction. Salta means jump in Latin. And impulses can travel up to 100 meters per second. That's fast. Thank you for watching this episode of Teachers. Video yang satunya. Seluruh tim Neuron. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh tim Neuron memutuskan bahwa video ke-10 ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh manusia. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot.
saya bilang kalau akson Kita itu juga punya dia sebagai dendrit. yang Dendrit mengantarkan adalah impuls struktur sehingga yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari dan otak. juga Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi kemudian material genetik yang dalamnya mengatur terdapat pertumbuhan dan input, perkembangan dari input, sel syaraf. dan Selain itu, protein. ada banyak sel syaraf yang Jadi memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik pembentangan di sel syaraf yang impuls mempunyai listrik selubung mielin. dan bisa Oke, kita bahkan sudah dia mendapatkan di atas gambaran dari struktur sel 120 syaraf. Tetapi, Fps. bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di Dalam antara satu sel saraf, syaraf ke sel dapat syaraf sel berikutnya, saraf ada yang celah yang seperti yang bernama saya bilang. sinaps. Jadi si Jadi, sel saraf ini informasi yang saling merupakan sel listrik bergandengan di akan diterima dalam oleh tubuh dendrit kita. di sel syaraf Dari utama, ujung ke diteruskan ujung melalui itu tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan harapan kami dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan mengedukasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dari kalian yang senantiasa mendukung kami selama ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada kalian yang baru hadir di dalam perjalanan panjang ini. Jadi, apakah otak kalian sudah memicu tangan kalian untuk memencet tombol subscribe dan like? Oke, langsung ke PowerPoint aja Mbak yang bagian tugas. Oke, sampai sini setelah saya menjelaskan tentang bagian dari saraf atau bagian dari neural function dan juga video, apakah ada yang ingin bertanya sebelum saya menjelaskan tentang tugas praktikumnya nanti? Ayo, yang belum terlalu mengerti silahkan bertanya, nanti saya akan jelaskan. Kalau untuk alurnya sih insya Allah ngerti Bu, tapi kalau untuk spesifik ini tugasnya apa tuh masih belum lengket, mungkin nanti bisa dipelajari lagi Bu, buka lagi. Oke, silahkan dipelajari lagi ya untuk ininya fungsinya. Yang penting alurnya udah ngerti kan, kalau misalkan sel saraf itu kerjanya seperti ini, terus sel saraf itu mempunyai bagian, dan juga dia itu mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Iya, Yang Bu. lainnya gimana? Apakah ada yang ingin bertanya sebelum saya menjelaskan tentang tugas praktikumnya? Mungkin nanti juga masih bisa dipelajari lagi Bu, belum sama yang dikatakan sama Mbak Lydia. Berarti bisa belajar autodidak ya? Bisa Bu. Insyaallah Bu. Berarti kalau gitu saya langsung jelaskan aja dulu untuk tugas praktikumnya. Jadi teman-teman sekalian, untuk praktikum selanjutnya, kalian menggambar struktur dan bagian dari neuron. Kalian bisa menggambar lewat kertas HPS atau bisa menggambar lewat buku gambar atau bisa juga share screen ketika sedang praktikum.
Kalau misalkan gambarnya cukup kecil, ya udah kalian tinggal tinggal share screen waktu pas di Zoom. Atau kalau misalkan kalian udah pede, misalkan si gambar kalian itu udah terlihat jelas, ya udah lewat depan kamera aja. Nah, itu untuk tugas yang pertama adalah membuat gambar atau menggambar. Kemudian tugas yang kedua, pada saat praktikum, teman-teman memperlihatkan masing-masing gambarnya, kemudian menjelaskan fungsi bagian-bagian dari neuron. Jadi perjalanannya dari dendrit sampai ke terminal akson itu gimana perjalanannya, fungsinya gimana, tanggung jawab mereka apa, kayak gitu. Jadi istilahnya adalah kalian memahami ya, bukan menghafal. Jadi memahami bagaimana cara kerja si sel saraf di dalam tubuh kita. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya untuk tugasnya? Belum ada, Bu. Insya Allah mengerti. Oke, jika sudah mengerti, berarti saya anggap semuanya udah mengerti ya. Atau masih ada yang mau nanya lagi tentang tugas sebelum saya tutup? Oh ya, Bu, berarti nanti presentasi satu-satu kan ya. Terus kalau misalnya mau share screen, berarti share screenin gambarannya gitu. Ya, jadi kalau menggambar hanya gambar aja ya. Jangan nulis fungsinya. Kan ini kan tugasnya untuk memahami dan menjelaskan. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang lain untuk mekanisme dari si praktikumnya? Ayo yang lain, jika sudah tidak ada, maka saya akan tutup ya. Untuk skill lab pada siang hari ini, saya merasa cukup dan teman-teman bisa belajar lebih mendalam lagi tentang neural function. Semoga apa yang saya berikan kepada teman-teman dapat bermanfaat untuk hari ini dan kelak. Sebelum kita mengakhiri skill lab pada siang hari ini, marilah kita melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jika sudah selesai, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, oke, saya izin live Zoom ya.